Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas materi limit di ketakhingaan fungsi aljabar. Materi ini masih lanjutan dari materi limit fungsi aljabar mendekati nilai tertentu yang dipelajari di kelas 11 Matematika Umum. Baik, kita akan melihat dari awal ya konsep limit di ketakhingaan fungsi aljabar. Nah, misalnya kita mempunyai satu fungsi f(x) sama dengan 1 per x. Kita akan buat dua pertanyaan terkait fungsi ini. Yang pertama, bagaimana kita melihat nilai f(x) untuk x yang semakin besar ketika nilai x-nya mendekati nilai yang teramat besar yang biasa kita istilahkan dengan tak hingga. Kemudian yang kedua, apa kesimpulan untuk nilai dari limit 1 per x ketika x-nya mendekati tak hingga? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan membuat bantuan dengan membuat hitungan di tabel ya, beberapa nilai. Kita mengambil contoh misalnya di sini kita ngambil nilai X dari 10, 100, 1000 sampai yang teramat besar ya. Ini cuma contoh saja ya sebagai perwakilan. Nah, di sini kalau nilai X-nya 10, nanti fx-nya tentunya 1 dibagi 10 ya kan? Berarti 0,1. Ya, 100, 0,01, 1/100, kemudian 1/1000 dan seterusnya. Kita bisa melihat ketika nilai X-nya terus membesar, ya, semakin besar, maka nilai fx-nya justru semakin kecil, sangat dekat ke angka 0. Nah, ini berarti kalau nanti nilai X-nya mendekati tak hingga, maka kita bisa buat kesimpulan bahwa nilai fx-nya akan menjadi 0. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa limit untuk 1 per x untuk x mendekati tak hingga adalah sama dengan 0. Ini pendekatan dari hitungan kita di tabel ya. Nah, cara yang lain kita bisa melihat bagaimana limit 1 per x untuk x mendekati tak hingga dengan menggambarkan grafik fungsi dari fx sama dengan 1 per x berikut ini. Nah, ini gambarnya ya. Kalau kita gambar, ini adalah fungsi fx 1 per x. Yang warna merah ini, gambar grafiknya ya. Nah, kita lihat, kalau x-nya mendekati tak hingga, berarti ke kanan ya, semakin lama semakin besar. Kita lihat grafik ini, garis merah ini semakin merapat ke sumbu x. Walaupun tidak pernah berimpit, tetapi semakin dekat ya. Jadi sumbu x ini menjadi asimtot untuk grafik fungsi fx sama dengan 1 per x. Kita lihat sangat dekat ke sumbu x ya. Sangat dekat ke nilai y sama dengan 0. Berarti kita bisa simpulkan limit x mendekati hingga untuk 1 per x itu sama dengan 0. Demikian juga kalau kita lihat di sisi kiri, ketika nilai x-nya mendekati bilangan yang sangat-sangat kecil ya, bilangan negatif yang teramat kecil, maka juga grafik fungsinya merapat ke sumbu x. Dengan demikian kita juga bisa simpulkan bahwa limit x mendekati negatif tak hingga dari 1 per x juga nilainya 0. Nah, di sini kita punya teorema terkait limit di ketakhingaan fungsi aljabar ya. Teoremanya menyatakan seperti ini. Untuk n bilangan asli, jadi n-nya bilangan asli, kita tahu bilangan asli 1, 2 dan seterusnya ya. Maka limit untuk x mendekati tak hingga 1 dibagi x berpangkat n itu nilainya 0. Demikian juga untuk limit x mendekati negatif tak hingga 1 dibagi x berpangkat n itu juga nilainya 0. Jadi, teorema ini nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah limit ketakhingaan fungsi aljabar. Nah, di sini kita akan membahas dua bentuk limit tak tentu untuk fungsi aljabar di ketakhingaan. Bentuk yang pertama adalah limit fx dibagi gx untuk x mendekati tak hingga, yang biasa kita sebut dengan bentuk tak hingga dibagi tak hingga. Ini bentuk tak tentu, karena kita tidak bisa menentukan berapa nilai dari tak hingga dibagi tak hingga. Ya, walaupun simbolnya sama, kita tidak bisa menyatakan ini nilainya 1. Karena bentuk tak hingga yang di atas, simbol yang digunakan mewakili bilangan yang belum tentu sama dengan yang di bawah. Sehingga hasilnya tak tentu. Nah, gimana cara menyelesaikan limit yang seperti ini? Caranya nanti adalah kita membagi
pembilang dan penyebutnya dengan X berpangkat tertinggi. Kalau ini variabelnya dalam X, kita bagi dengan X berpangkat tertinggi dari penyebutnya. Jadi kita fokus melihat pangkat tertinggi dari penyebut. Yang pertama ya. Kemudian bentuk yang kedua yang akan kita bahas adalah bentuk selisih dari tak hingga dikurang tak hingga. Selisih dari dua fungsi fx kurang gx ya, atau tak hingga kurang tak hingga. Ini juga tak tentu, karena kita tidak bisa memastikan nilainya ini berapa. Walaupun simbolnya sama, kita tidak bisa menyatakan bahwa nilainya 0. Tidak bisa, karena tak hingga yang pertama dan kedua belum tentu sama nilainya. Sehingga hasilnya tak tentu. Nah, untuk bentuk yang kedua ini, solusinya gimana nanti? Kita ubah bentuknya menjadi bentuk tak hingga bagi tak hingga. Jadi kita ubah menjadi bentuk yang seperti di atas ini. Cara ngubahnya gimana? Dengan melakukan perkalian sekawan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, beberapa contoh soal terkait dengan dua bentuk limit tak tentu di ketahinggaan fungsi aljabar ini. Oke, contoh yang pertama kita akan membahas limit bentuk tak hingga dibagi tak hingga. Ya, ini tadi prosedurnya adalah dibagi pembilang dan penyebutnya dengan X berpangkat tertinggi pada penyebut. Nah, kita akan mengerjakan beberapa soal ini sesuai dengan prosedur yang tadi ya. Nanti untuk cara yang lebih mudah, yang lebih praktis, kita akan bahas pada contoh berikutnya. Oke, ini kita lihat penyebutnya yang tertinggi pangkatnya adalah X berpangkat 2. Nah, maka kita akan bagi semua dengan X berpangkat 2. Jadi ini kita bisa tulis limit X mendekati tak hingga. Ini ya, kita bagi dengan X pangkat 2 semuanya. Kurang 6X dibagi X pangkat 2. Tambah 8 dibagi X pangkat 2. Penyebutnya juga seperti itu. 4X kuadrat dibagi X kuadrat. Tambah 5X dibagi X pangkat 2. Kurang 7 dibagi X pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan limit X mendekati tak hingga. Ini kalau kita bagi 3X kuadrat dibagi X kuadrat kan jadinya 3. Kemudian ini jadi 6 dibagi X, 6 per X. Yang ini tetap 8 dibagi X pangkat 2. Yang bawah 4X kuadrat bagi X kuadrat hasilnya 4. Yang ini 5X bagi X kuadrat jadinya 5 per X. Dan yang belakang jadinya 7 per X kuadrat. Nah, saatnya kita substitusi ya. Seharusnya sih kita limitkan masing-masing suku ini. Tapi kita buat yang mudah saja. Kita substitusi langsung tak hingga ini ya. Kalau kita substitusi kan jadinya seperti ini. 3 dikurang 6 bagi tak hingga. Nah, dari teorema yang kita pelajari tadi, 6 bagi tak hingga berarti 0 kan? Iya, kemudian 8 dibagi tak hingga kuadrat juga 0. Di sini 4. 5 dibagi tak hingga 0 juga. Kemudian 7 bagi tak hingga juga 0. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 3 per 4. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini yang B, 2x kuadrat kurang 9 dibagi 5x pangkat 3 ditambah 2x kurang 4. Di sini kita lihat, pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah x berpangkat 3. Jadi nanti semua akan kita bagi dengan x berpangkat 3. Nah, ini kita buat lagi, limit x mendekati tak hingga. Semua kita bagi dengan x pangkat 3. 2x kuadrat dibagi x pangkat 3 kurang 9 dibagi x berpangkat 3. Yang bawah juga begitu, 5x pangkat 3 dibagi x pangkat 3, ditambah 2x dibagi x pangkat 3, dikurang 4 dibagi x pangkat 3. Nah, kita sederhanakan dulu ya. Ini tinggal 2 per x, kemudian ini tetap saja 9 dibagi x pangkat 3. Yang bawah ini, x pangkat 3-nya bisa kita coret ya, tinggal 5 berarti. Terus ini 2 dibagi x, kemudian 4 dibagi x pangkat 3. Nah, kalau kita substitusikan tak hingga, maka kita dapatkan 2 bagi tak hingga berarti 0. Kurang 9 bagi tak hingga pangkat 3 juga 0. Di sini di bawah 5. Terus 2 bagi tak hingga juga 0. Dan 4 dibagi tak hingga juga 0. Nah, dapat 0 dibagi 5. 0 bagi 5 berapa? 0. Oke, kita lihat ya di sini. Caranya adalah dengan dibagi dengan pangkat tertinggi penyebutnya. Contoh yang kedua masih bentuk tak hingga dibagi tak hingga nih.
Nah, kita lihat yang C ini di penyebutnya pangkat tertinggi adalah X pangkat 2. Jadi nanti semua kita bagi dengan X pangkat 2. Ya, kita tulis lagi kembali, limit X mendekati tak hingga. Semua kita bagi dengan X pangkat 2. Berarti 7 dibagi X pangkat 2. Kemudian 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Yang bawah 5X dibagi X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Kita sederhanakan dulu. Ini tetap 7 dibagi X pangkat 2. 2X kuadrat dibagi X kuadrat, ini dapatnya 2. Kemudian ini 4X. Yang ini 5 per X. Dan yang ini 6. 5 per X ya. Nah, kemudian kita substitusi tak hingga. Ke dalam sini, kita peroleh 7 bagi tak hingga itu 0. Dikurangi 2, ditambah 4 kali tak hingga, tetap tak hingga. 5 bagi tak hingga juga 0, ditambah 6. Nah, di sini kita peroleh tak hingga dikurang 2 masih tak hingga juga, ditambah 0 tambah 6. 6, tak hingga bagi 6, tetap hasilnya tak hingga. Nah, ini sini kita peroleh tak hingga. Nah, ketika kita, ini catatan ya, kalau kita mengerjakan limit tak hingga, limit di ketahinggaan, lalu kita peroleh hasilnya tak hingga, maka kita katakan limit tersebut tidak mempunyai nilai ya, tidak mempunyai nilai limitnya. Atau tidak mempunyai limit ya. Karena tak hingga ini bukan bilangan. Sehingga jika hasil limit suatu fungsi tak hingga atau negatif tak hingga, maka fungsi tersebut kita katakan tidak memiliki limit. Nah, ini catatan untuk hasil yang tak hingga. Kemudian yang D, kita lihat yang D. Kita lihat penyebutnya di sini ada akar ya, akar 2x kuadrat. Nih ya. Berarti kalau kita lihat penyebutnya di sini kan x-nya pangkat 2 tapi ada akar. Berarti di sini pangkat tertingginya juga adalah x. Nah, kalau gitu semua kita bagi dengan x ya. Maka di sini kalau kita sederhanakan limit x mendekati tak hingga, semua kita bagi dengan x. 3x dibagi x tambah 4 per x, kita bagi x semua, 2x kuadrat kurang 4 per x. Nah, ini bisa kita masukkan dalam tanda akar, kita ubah dulu menjadi x pangkat 2 atau akar x pangkat 2 ya kan. X kan kita bisa ubah menjadi akar dari x pangkat 2. Sehingga ini kita bisa ubah, nulis seperti ini. 3x per x ini jadinya 3, di sini 4 per x. Ini kita bisa ubah menjadi 2x kuadrat dibagi x kuadrat kurang 4 per x kuadrat. Kalau kita sederhanakan lagi, kita tulis limit x mendekati tak hingga. Ini jadinya 3 tambah 4 per x. Ini saya sederhanakan dulu yang di bawah ya. Nah, 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 jadinya 2 dikurangi 4 per x kuadrat. Nah, sekarang kita substitusi ini tak hingganya. Berarti kita dapatkan 3 ditambah 4 bagi tak hingga 0. Yang bawah jadinya akar 2 dikurang 4 bagi tak hingga kuadrat juga 0. Berarti jawabannya 3 per akar 2. Atau kalau kita sederhanakan jadinya 3 per 2 akar 2. Oke, ini jawaban akhirnya ya. Kemudian contoh yang ketiga, masih bentuk tak hingga dibagi tak hingga. Di sini kita akan membahas dengan cara yang berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Nah, kita akan menggunakan satu sifat, yaitu apabila kita punya limit tak hingga fx dibagi gx, maka untuk menyelesaikan, caranya kita tinggal melihat pangkat tertinggi atau suku dengan pangkat tertinggi pada pembilang dan suku dengan pangkat tertinggi pada penyebutnya saja. Jadi kita menyederhanakan fungsi tersebut dengan hanya mengambil bagian dengan pangkat tertinggi di pembilang dan bagian pangkat tertinggi di penyebut. Ya, karena bagian yang lainnya nanti akan berubah jadi 0 juga ketika dibagi dengan tak hingga nanti akan jadi 0. Sehingga kita hanya mengambil dua bagian tadi. Nah, contohnya seperti ini kita lihat ya. Untuk bagian A. Kita lihat pangkat tertinggi penyebut adalah yang ini, pembilang dan yang penyebut yang ini. Sehingga ini kita bisa ubah, kita sederhanakan, kita tinggal ngambil yang pangkat tertinggi saja pada pembilang dan penyebut. Jadi limit x mendekati tak hingga, kita ambil yang pembilang dari 3x kuadrat, dan yang penyebut darinya 2x pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Ini yang lain nanti akan jadi 0 juga ketika dibagi dengan sepangkat 3. Jadi 0, ini jadi 0, jadi 0. Jadi ini kita ambil seperti ini. Lalu ini kita sederhanakan.
Nah, ini kalau dibagi, kan jadinya 3 per 2x. Ya kan? X kuadrat kita bisa bagi ya. Tinggal X di sini. Lalu tinggal masukkan tak hingga. Berarti jawabannya 3 dibagi 2 kali tak hingga. Tak hingga. Nah, 3 bagi tak hingga berarti 0. Lebih mudah ya, lebih simpel. Jadi kita hanya tinggal mengambil pangkat tertinggi di pembilang, suku dengan pangkat tertinggi di pembilang, dan suku dengan pangkat tertinggi pada penyebut. Oke, contoh yang kedua nih, B. Kita lihat lagi limit X mendekati tak hingga. Di sini kita lihat pangkat tertinggi 3. Dari 2X nih. Berarti ini yang kita pangkatkan. Yang 5 enggak usah, kita coret saja. 2X pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 8. X berpangkat 3. Nah, dibagi 3X berpangkat 2. Yang ini kita buang saja. Kalau kita sederhanakan, kita dapatkan apa nih? 8 dibagi 3. X pangkat 3 dibagi pangkat 2. Berarti 8X per 3. Kalau kita substitusi tak hingga, maka di sini kita dapatkan 8 kali tak hingga dibagi 3. Tentu hasilnya tetap tak hingga. Oke, contoh yang C masih sama. Kita lihat bagian yang memiliki pangkat tertinggi pada pembilang yang cuma 1, 6x. Lalu di sini berarti yang ini akar x kuadrat. Kemudian yang di sini akar 9x kuadrat. Jadi kita bisa sederhanakan jadinya limit x menuju tak hingga 6x. Sini kita ambil akar x kuadrat ditambah akar 9x kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan, sini 6x, sini akar x kuadrat jadinya x, sini jadinya 3x. Berarti kita dapat 6 dibagi 4x ya, 6x bagi 4x. Nah, berarti tinggal limit x menuju tak hingga 6 per 4. Jawabannya 6 per 4 atau 3 per 2. Ya. Kemudian yang D masih sama, ini kita coret saja berarti ya. Kita tinggal mengambil apa nih 2x pangkat 4 jadi 16x pangkat 4. Kemudian yang bawah kita tinggal lihat yang ada x-nya, ini 3x dikali dengan 5x kuadrat. Yang ini enggak usah ya. Kita ambil yang tertinggi di sini 5x kuadrat, di sini yang tertinggi 3x, kalau dikali jadinya 15x berpangkat 3. Nah, kalau kita sederhanakan jadinya limit x menuju tak hingga 16 per 15x. Ya kan? Kalau substitusi tak hingga, 16 per 15 dikali tak hingga. Nah, jawabannya tetap tak hingga. Nah, ini tentu lebih simpel ketika kita hanya memperhatikan suku dengan pangkat tertinggi pada pembilang dan penyebut. Nah, terkait dengan bentuk yang pertama ini, tak hingga bagi tak hingga, maka kita punya smart solution ya. Kita punya trik praktis, trik cepat menyelesaikan soal-soal bentuk tak hingga bagi tak hingga. Cuma saya sarankan trik ini ya digunakan ketika mengerjakan soal-soal pilihan ganda, ujian masuk ya seleksi tertentu ya, sehingga lebih praktis penggunaannya. Namun ketika mengerjakan soal-soal yang biasa, uraian tetap dengan prosedur yang ada. Gimana sih triknya? Kita lihat. Kalau kita punya limit fx dibagi gx, tak hingga dibagi tak hingga ya bentuknya, maka kita pertama seperti yang tadi fokus kepada pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut. Lihat pangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Kalau pangkat tertinggi pembilangnya lebih kecil dari penyebut, berarti jawabannya adalah 0. Gitu ya. Jadi kalau pangkat pembilang lebih kecil, pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dari penyebut, berarti jawabannya adalah 0. Ya. Pangkat ini kan derajat ya, maksudnya derajat. Pembahasan di polinom. Kemudian kalau derajatnya sama, pangkat di pembilang dan penyebutnya sama, pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama, maka jawabannya kita hanya melihat koefisien dari pangkat tertinggi pembilang dan pangkat tertinggi penyebut. Itu hasilnya ya, dibagi. Dan yang ketiga, kalau pangkat tertinggi pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka jawabannya adalah tak hingga. Oke, kita akan lihat contohnya gimana penggunaan trik ini ya. Ini kita akan berikan beberapa soal. Nah, ini kita lihat. Kita akan mengerjakan dengan trik yang tadi ya. Kita lihat yang pertama, ini ada 6 soal. Kita bisa kerjakan dengan cepat berarti. Ini pangkat tertinggi pembilang pangkat 2. Pangkat tertinggi penyebut pangkat 2. Sama berarti. Karena sama berarti jawabannya adalah koefisien. Berarti jawabannya 3 per 4. Nah, kalau yang ini kita lihat. Pangkat tertinggi pembilang pangkat 2. Penyebutnya pangkat 3. Nah, besar yang di bawah.
Kalau besar yang di bawah, maka jawabannya adalah 0. Nah, kemudian yang ketiga, pangkat tertinggi pembilangnya 3, yang penyebutnya 2. Besar yang di atas, karena besar yang di atas, maka jawabannya tak hingga. Lebih praktis kan? Kemudian yang ini, kita lihat pangkat tertinggi pembilangnya adalah pangkat 4 nih, kalau dikeluarkan, pangkat 4 ya. Nah, sedangkan penyebutnya juga pangkat 4. Nah, berarti sama. Kalau gitu, karena sama, jawabannya adalah koefisiennya. Koefisien yang di atas berapa nih? Kita lihat, 3. 3 pangkat 2, berarti 9. Di bawahnya 6, jadi jawabannya 9/6. Kemudian yang ini, pangkat pembilangnya 2, yang tertinggi penyebutnya 3. Besar yang di bawah. Kalau besar yang di bawah, berarti jawabannya 0. Yang terakhir nih, pangkat pembilang berapa yang tertinggi? 2x per pangkat 4 nih, berarti pangkat 4. Yang bawah pangkat berapa? Ini pangkat 1, kalau dikali pangkat 2 jadinya pangkat 3. Berarti tinggi yang di atas. Nah, besar yang di atas berarti jawabannya tak hingga. Nah, gitu ya cara penggunaan trik tadi. Nah, contoh dengan trik ini mengakhiri bagian yang pertama, pembahasan limit tak hingga, bentuk tak hingga bagi tak hingga. Berikutnya kita akan membahas bentuk selisih tak hingga dengan tak hingga ya, tak hingga kurang tak hingga. Oke, sekarang kita akan bahas contoh berikutnya. Ini contoh yang keempat. Sekarang kita akan bahas bentuk tak hingga kurang tak hingga. Ya, tadi prosedurnya gimana? Prosedurnya adalah dikalikan dengan bentuk sekawan. Ini nanti ada triknya juga. Kita akan bahas di bagian akhir ya. Jadi caranya kita akan mengalihkan bentuk ini dengan sekawannya. Ya, kalau kita selesaikan berarti sini kita buat limit x mendekati tak hingga akar dari x tambah 2 dikurang akar dari x tambah 9. Nah, ini kita kali dengan sekawannya. Sekawannya apa nih? Kali dengan sekawan. Berarti sini sekawannya adalah x tambah 2 ditambah x tambah 9 ya. Nah, di bawah juga kayak gitu. X tambah 2 ditambah X tambah 9. Ini sekawan dari bentuk ini. Kalau kita kalikan, ingat bentuk sekawan. Kalau kita kalikan bentuk sekawan ya. A tambah B dikali A kurang B. Itu kan berarti kita cuma ngalikan yang depan dengan depan ya. A kuadrat. Dan yang belakang dengan belakang. Kurang B kuadrat. Nah, berarti ini hasilnya apa nih? Kita kalikan yang ini. Ya, berarti kita peroleh akar X tambah 2 dikali akar X tambah 2, hasilnya X tambah 2. Kurang, ini kalau dikalikan jadinya akar X tambah 9 dikali akar X tambah 9. Ini negatif ya. Negatif akar X tambah 9 dikali positif X akar X tambah 9. Hasilnya adalah X tambah 9. Ini negatif ya. Kemudian yang di bawah X tambah 2. Sini X tambah 9. Nah, sekarang kalau yang atas kita sederhanakan, kita peroleh bentuk limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kan bisa dicoret nih ya. Nih. Berarti 2 dikurang 9. Di sini negatif 7 berarti. Dibagi akar X tambah 9 ditambah akar, oh maaf, sorry, X tambah 2 ya. Nah, ini X tambah 2 ditambah X tambah 9. Nah, sekarang kita kembali. Ini sudah bentuknya seperti yang tadi, sudah bentuk pecahan. Kita tinggal fokus melihat pangkat tertinggi di penyebut dan pembilang ya. Sini kan min 7 nih. Kalau yang bawah X, yang ini juga X. Berarti kalau kita jawab, kita tinggal melihat bagian yang memiliki pangkat tertinggi, berarti limit X mendekati tak hingga, ini negatif 7. Yang bawah kita tinggal ambil akar X saja. Sini juga akar X. Kemudian kita substitusi saja tak hingga sini ya. Berarti kita peroleh min 7 dibagi ini tak hingga, ini tak hingga. Berarti tak hingga ditambah tak hingga ya, hasilnya tak hingga lah ya. Nah, min 7 bagi tak hingga ya jadinya 0. Oke. Contoh yang kelima masih bentuk tak hingga kurang tak hingga. Tentu caranya masih sama, dikalikan dengan sekawannya. Nah, kita lihat. Ini kurang, berarti sekawannya apa nih? Sekawannya tentunya tambah ya. Nanti sekawannya tentunya adalah 4x kuadrat tambah 3x ditambah 4x kuadrat dikurang 5x. Nanti akan dikalikan dengan bentuk ini. Nah, kita selesaikan di sini. Limit x mendekati tak hingga berarti 4x kuadrat tambah 3x dikurang 4x kuadrat kurang 5x. Ini dikalikan dengan bentuk sekawan tadi.
4x kuadrat tambah 3x, akar nih ya, tambah 4x kuadrat kurang 5x. Ini juga di akar. Di bawah sama. Oke. Nah, sekarang kalau ini kalikan kan, yang depan dengan yang depan, kita peroleh limit x mendekati hingga 4x kuadrat tambah 3x. Dikurang yang ini, dalam kurung 4x kuadrat dikurang 5x. Penyebutnya sama saja. 4x kuadrat tambah 3x ditambah 4x kuadrat dikurang 5x. Nah, ini kita sederhanakan nih. 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat ini bisa kita coret ya. Berarti kita peroleh limit x mendekati hingga tinggal 3x dikurangi negatif 5x. Jadinya tambah kan? Jadinya 3x tambah 5x berarti 8x dibagi 4x kuadrat tambah 3x tambah 4x kuadrat kurang 5x. Nah, ini sudah bentuknya tak hingga bagi tak hingga nih sekarang. Karena bentuknya sudah seperti ini, kita tinggal fokus melihat pangkat tertinggi, pembilang, dan penyebutnya. Nah, kita lihat di pembilang adalah 8x. Yang penyebut, yang tertinggi kan yang ini ya. Nih. Dan yang ini. Nah, kita fokus sama itu saja ya. Berarti di sini kita tinggal tulis akar dari 4x kuadrat ditambah akar dari 4x kuadrat. Kalau disederhanakan jadinya 8x, ini kan 2x ya. Nah, yang ini juga 2x. Berarti 2x tambah 2x, 4x. Nah, ini kita bisa bagi. Berarti kita dapat limit x mendekati hingga 8 bagi 4, 2. Jadi jawabannya adalah 2. Oke. Kemudian contoh yang ke-6. Sini kita masih membahas limit tak hingga dikurang tak hingga ya. Nah, bentuk ini supaya mudah kita kalikan dengan sekawannya, kita ubah dulu bentuk yang ini ya, yang di belakang. Kita ubah jadi 1 bagian kurang dari 2x tambah 1 berarti ya. Nah, ini kita buat dalam kurung nih. Min 2x tambah 1. Supaya nanti mudah mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Nah, sekarang kita selesaikan, kita kali dengan sekawannya. Berarti ini 4x kuadrat dikurang 6x tambah 7. Dikurang dalam kurung 2x tambah 1. Ini kita kali dengan sekawannya. Sini 4x kurang 6x tambah 7. Ditambah dalam kurung 2x tambah 1 ya. Nah, kemudian bawahnya sama nih penyebutnya. 4x kuadrat kurang 6x tambah 7 ditambah 2x tambah 1. Nah, kalau kita kalikan, kita peroleh bagian yang depan ini tersisa berarti 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 7 dikurang, ini kalau kita kalikan ya, berarti 2x tambah 1 kuadrat ya, kurang ya. Berarti kita buat yang dalam kurung dulu, 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Ya, ini kalau dijabarkan ya, 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Kemudian dibagi, penyebutnya masih sama, 4x kuadrat dikurang 6x tambah 7 ditambah 2x ditambah 1. Nah, bagian pembilang ini ada yang bisa kita coret nih, 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat. Berarti tersisa limit x mendekati tak hingga. Yang atas min 6x dikurang 4x berarti min 10x. 7 kurang 1 berarti tambah 6. Yang bawah masih sama, 4x kuadrat kurang 6x tambah 7 ditambah 2x tambah 1. Nah, sekarang bentuknya sudah jadi tak hingga bagi tak hingga nih. Berarti kita fokus pada pangkat tertinggi, pembilang, dan penyebut saja. Sehingga di sini kita bisa sederhanakan. Yang pembilang tinggal kita ambil negatif 10x. Kemudian ini kita tinggal ambil yang bentuk ini, 4x kuadrat. Pangkat tertinggi ya. Yang sini juga ada, yaitu tambah 2x. Nah, hasilnya gimana nih? Kita sederhanakan lagi. Limit tak hingga negatif 10x. Ini kalau diakarkan jadinya 2x. 2x ya. 2x tambah 2x jadinya 4x. Berarti x-nya bisa dicoret lagi. Sehingga hasilnya adalah min 10/4 atau min 5/2. Oke, ini contoh yang ke-6.
Nah, kita juga punya smart solution ya, cara praktis untuk menyelesaikan bentuk tak hingga kurang tak hingga ya, yang tadi tuh bentuk selisih tak hingga kurang tak hingga, untuk yang ini ya. Yang keduanya berada dalam tanda akar. Kalau keduanya bentuk linear. Nah, ini bentuk linear, AX tambah B dan CX tambah D dalam tanda akar. Nah, cara praktisnya gimana? Kita tinggal melihat koefisien dari X yaitu A dan C. Jadi fokusnya ke sini. Ya. Kalau nilai A-nya lebih besar dari C, yang depan lebih besar daripada yang belakang koefisiennya, maka jawabannya tak hingga. Kalau sama, jawabannya 0. Dan kalau yang yang depan lebih kecil daripada yang belakang, jawabannya negatif tak hingga. Nah, kita akan terapkan trik praktis ini untuk menyelesaikan beberapa soal berikut. Nah, ini kita lihat, walaupun soal ini sudah lama ya, ini pernah diujikan di soal ujian Eptanas ya, dulu sebelum UN. Di tahun 2001, nih contohnya, nilai dari limit X mendekati hingga bentuk akar X tambah 1 dikurang akar X tambah 2. Kedua-duanya bentuk linear. Coba kita ingat cara yang praktis tadi. Di sini kita lihat, di sini koefisiennya 1, di sini juga 1. Sama. Kalau sama, berarti jawabannya adalah 0. Ya, sangat mudah ya. Sebenarnya kalau kita mengetahui trik praktis tadi. Kemudian yang kedua nih, tahun 97. Soal sudah lama juga nih. Semuanya bentuk linear dalam tanda akar ya. Selisih 2 bentuk akar nih. Untuk X tak hingga. Di sini koefisiennya 5, yang sini 3. Yang sini lebih besar nih. Ya, 5 lebih besar dari 3. Kalau lebih besar berarti jawabannya tak hingga. Nah, ini sangat mudah kita menjawab soal ini. Kemudian untuk limit tak hingga, selisih bentuk kuadrat dalam tanda akar, seperti ini. Kita juga punya cara praktis, smart solution-nya ya. Ini kita lihat keduanya bentuk kuadrat. Kita perlu memperhatikan koefisien dari X kuadrat. A dan B, A dan P ya, sini. Kita perhatikan. Nah, kalau ternyata koefisien yang di depan itu lebih besar daripada yang belakang, jadi A-nya lebih besar dari P, maka jawabannya tak hingga. Kalau ternyata sama, ya, koefisien dari X kuadrat ini A dan P-nya sama, maka solusinya kita bisa ambil dari ini ya, B dikurangi Q, ya, koefisien dari X, B dikurangi Q, dibagi 2 akar koefisien dari X kuadrat, dibagi 2 akar A. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ternyata yang depan lebih kecil daripada yang belakang, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Oke, mari kita praktekkan rumus ini ya. Kita akan lihat contoh soalnya. Nah, di sini kita berikan contoh, ada soal yang pertama, soal UGM tahun 2003. Nilai limit dari 2x kuadrat tambah 5x tambah 6 dikurang 2x kuadrat tambah 2x kurang 1. Ini kebetulan koefisien x kuadratnya sama nih. Sama ya. Kalau sama berarti jawabannya tinggal ambil yang tengah nih, koefisiennya 5 dikurangi koefisien yang ini 2 ya. Dibagi 2 akar dari koefisien x kuadrat. Koefisiennya adalah 2. Nah, berarti jawabannya berapa nih? 3 per 2 akar 2. Kalau kita rasionalkan, semua dikali akar 2 ya. Berarti kita dapatkan 3 per 4 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian ini soal UNBK tahun 2019. Bentuknya kelihatan bukan bentuk kuadrat, tapi jangan lupa ini kan dikali nih. Jadi kita perlu kali dulu. Kita kali dulu ini berarti nanti di sini kita peroleh akar dari 3x kali 3x, 9x kuadrat. Kemudian ditambah 3x kali 2, 6x. Saya nggak usah tulis limitnya ya. Kurang akar dari, ini lagi yang kita kali. Berapa nih? 3x kali 3x. Jadinya 9x kuadrat. 3x dikali 2, 6x. Dikurang 12x berarti negatif 6x. Min 4 dikali 2, min 8. Nah, di sini kita lihat ternyata koefisien dari x kuadrat juga sama. Berarti jawabannya ngambil koefisien x dulu, 6, dikurang koefisien yang ini, berarti negatif 6, dibagi 2 akar dari koefisien x kuadrat, 2 akar 9. Berapa nih jawabannya? 6 tambah 6, 12. Akar 9 itu 3, 3 dikali 2, 6. Berarti 12 bagi 6, jawabannya adalah 2. Ya. Jawabannya 2, berarti D. Oke. Kemudian contoh yang terakhir kita akan menggunakan cara praktis tadi ya. Bentuknya sedikit berbeda nih, ada penyebutnya 2, tapi bentuk yang atasnya masih selisih bentuk kuadrat dalam tanda akar.
Maka pembilangnya bisa kita gunakan cara yang praktis tadi. Kalau kita selesaikan berarti sini bagi 2 ya. Nah, ini kebetulan sama nih. Koefisien X kuadrat, berarti kita tinggal ambil koefisien dari X, ini 2. Dikurangi, ini juga koefisien dari X, berarti negatif 2. Dibagi 2 akar dari koefisien X kuadrat, 2. Nah, ini berarti berapa nih? Ini 4. Ya. 4 dibagi 2 akar 2 per 2. Nah, ini kalau kita balikan jadinya ini 2/1 ya, jadinya 1/2. Berarti kita peroleh 4 dibagi 4 akar 2. Nah, ini jadinya 1/2. Kalau kita sederhanakan berarti 1/2 akar 2. Oke, demikian tadi pembahasan kita ya terkait limit diketahinggaan fungsi aljabar. Jadi ada 2 bentuk tak tentu yang kita bahas, yaitu bentuk tak hingga dibagi tak hingga dan selisih tak hingga dengan tak hingga. Prosedurnya tetap harus dipahami, cara menyelesaikannya seperti apa. Kemudian trik praktis tersebut nanti bisa digunakan membantu ketika mengerjakan soal-soal pilihan ganda untuk mengikuti tes-tes tertentu yang membutuhkan waktu yang singkat. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.